Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala berikan karunia dan taufiknya. Tak lupa kita mengingatkan kepada diri pribadi dan semua untuk berbanyak syukur dan mengingat-ingat apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dari nikmat-nikmatnya, sehingga kita berharap menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, pada beliau, keluarga beliau dan siapapun yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita dalam kajian kali ini pada kitab Umdatul Ahkam karya Imam Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Kita memasuki hadis yang ke-92, masih pada sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis dari sahabat mulia Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ramaktu as-salata ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, fawajadtu qiyamahu faraq'atahu fa'tidalahu ba'da ruku'ihi fasajadtuhu fajalastuhu bainas sajadataini fasajadtuhu fajalastuhu ma baina at-taslim wal insiraf qariban min as-sawa." Wa fi riwayat al-Bukhari, "Ma khala al-qiyam wal qu'ud qariban min as-sawa." Hadis tentang bagaimana berdirinya, rukuknya, sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan oleh Al-Barra ibn Azib radhiyallahu anhu mengatakan, "Ramaktu" artinya nazartu wa taba'tu, aku melihat dan aku mengikuti. Maksudnya aku melihat Nabi, cara Nabi sholat, dan aku mengikuti cara Nabi sholat ma'a Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fawajadtu qiyamahu, maka aku mendapati berdirinya Rasulullah. Maksudnya di sini adalah yakni li qiraatil Fatihah wa ma yatba'uha, yaitu ketika berdiri untuk membaca surat Al-Fatihah dan surat yang mengikutinya. Faraka'tahu fa'tidalahu ba'da rak'ati wasajadtuhu fajalastuhu bainas sajadatain. Maka disebutkan ini rakaatnya, rukuknya, iktidalnya setelah rukuk, sujudnya, kemudian duduknya di antara dua sujud. Ini 4 rukun ya, yaitu rukuk, bangkit dari rukuk, kemudian sujud, dan julus di antara dua sujud. Ini merupakan rukun yang 4. Rukun perlu kita jelaskan bahwa ketika seorang itu meninggalkan rukun dalam sholat, maka dia wajib mengulanginya.
karena tidak bisa digantikan sekedar hanya sujud sahwi saja ketika dia kelupaan. Ya, misalkan kelupaan rukuknya atau sujudnya, maka dia mengganti berarti satu rakaat. Kenapa? Karena itu merupakan bagian rukuk. Qariban minas sawa, artinya rukuknya bangkit dari rukuk, i'tidal, kemudian sujud, duduk di antara dua sujud, panjangnya, jedanya itu hampir mirip-mirip mendekati. Idza aqalla ruku' aqalla rafa' min ar-ruku'. Jadi Al-Barra bin Azib melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu memanjangkan rukuknya, maka i'tidalnya juga sama panjangnya. Ketika sujud, ya sama sujudnya panjangnya dengan rukuknya. Ketika duduk di antara dua sujud, maka sama ritme waktunya. Ya, ini sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, kalau memang rukuknya pendek, memenuhi syarat-syaratnya, hak-haknya, maka yang lainnya juga begitu. Ya, ini apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dilihat oleh sahabat Al-Barra bin Azib. Artinya tidak yang rukuknya lama, i'tidalnya sebentar. Harusnya sama. Ya, ketika rukuknya lama, ya i'tidalnya juga lama. Kalau sujudnya lama, ya duduk di atas sujud juga lama. Waktunya sama. Adapun fajalastu bainas taslim wal insiraf qariban minas sawa. Artinya di sini at-taslim yakni intihad minas shalah. Dan salam artinya di penghujung sholat. Ya. Maksudnya di sini maka duduknya antara dua salam dan selesainya itu juga sama. Waktunya mirip-mirip, kurang lebih sama, jeda panjangnya. Sehingga bisa kita pahami bahwa ketika kita memulai sholat, ya, kemudian rukuknya sebentar sesuai dengan bacaan, maka mestinya gerakan yang lainnya juga sama. Yang kecuali ketika tahiyat yang pertama dan kedua itu kurang lebih mirip-mirip sama. Tidak seperti sebagaimana dua rakaatnya lama. Kemudian yang pertama, kemudian setelah duduk tahiyat yang pertama, rakaat berikutnya lebih cepat dari sebelumnya, tidak seperti itu. Maka diusahakan sholat-sholatnya, gerakan-gerakannya itu ritmenya sama. Faedah dari apa yang kita bahas dari hadis tadi diantaranya syarsus sahabah ala tatabbu'i af'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ibadatihi. Semangatnya para sahabat untuk mengikuti perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan cara ibadahnya. Ini semangatnya para sahabat. Maka perlunya ini kita contoh. Ini dalam hadis romaktus sholat, aku memperhatikan sholatnya Nabi. Ya. Dan juga sebagaimana umatnya Nabi Muhammad SAW mestinya seperti itu. Ya, bukan berarti kita tidak menghormati para ulama, tidak. Ya, akan tetapi secara pendasaran, kalau yang dianjurkan oleh guru-guru kami dulu, masyayikh kami dulu, ketika seorang itu pengen belajar fikih, ya alangkah baiknya diawali dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan ahkam, hukum-hukum
yang mana itu seputar ibadah, sehingga langsung memperhatikan, oh sholat Nabi seperti ini. Tentunya disertai dengan keterangan-keterangan para ulama yang memang pada pakarnya. Ya. Walaupun sebagian ulama yang lain harus lewat jalur madhabnya, yaitu monggo silahkan. Ya. Tapi yang jelas ada saran kalau seorang yang ingin belajar, alangkah baiknya dari hadis-hadis Nabi SAW yang itu akan kita kerjakan sehingga kita mengetahui, oh sholat Nabi seperti ini. Kemudian disertai dengan keterangan para ulama sehingga kita paham, oh maksudnya seperti ini. Yang kedua, anna hadza min kamali hifdzi syariatillah allati ja'a biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan di antara kesempurnaan penjagaan syariat Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Haitsu yuyassiru lahu haula'il ashab alladziina yuraqibunahu muraqabatan daqiqah. Yang mana para sahabat itu mudah, mereka memperhatikan, benar-benar mengamati dengan detil, bukan detail lagi ya, detil. Setiap apa yang Nabi ucapkan, setiap apa yang Nabi lakukan itu dicermati baik-baik dan direkam, kemudian disampaikan ke murid-murid setelahnya. Ini bentuk di antara bentuk apa? Penjagaan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Faedah yang ketiga, anna hadhil arkan al-arba'ah, bahwa rukun 4 seperti al-ruku, seperti qiyam ba'dah, i'tidal, seperti sujud dan duduk di antara sujud, kulluha takunu qariban minas sawa. Semuanya ritme gerakan maupun jedanya itu kurang lebih sama dilakukan oleh seorang yang sedang sholat. Baik, itu di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat. Kemudian hadis berikutnya yang ke-93 dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, inni la alu an usalliya bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Qala Thabit, fakana Anasun yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' ittasaba qa'iman hatta yaqul al-qa'il qad nasiya. Wa idza rafa'a ra'sahu min as-sajdati makatha hatta yaqul al-qa'il qad nasiya. Kata Thabit dari Thabit Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, inni la alu an usalliya bikum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bina. Sungguh benar-benar aku tuh enggak pengen memendekkan sholat, tidak ingin memendekkan sholat bersama kalian, enggak pengen. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu sholat bersama kami. Ya. Ini maksudnya apa? Maksudnya adalah Anas bin Malik itu nggak pengen kok ketika sholat pengen cepet-cepet. Sholat ya yang tenang, yang benar-benar khusyuk. Tentunya kekhusyukan itu nggak akan diraih dengan cepat-cepat. Kekhusyukan itu akan diraih dengan apa? Ketenangan dan yang lama. Ya. Maka kemudian diceritakan oleh Thabit, qala Thabit, fakana Anas yasna'u syai'an la arakum tasna'unahu. Maka Anas bin Malik itu melaksanakan sholatnya
yang mana aku belum pernah melihat kalian sebagaimana kalian lakukan sholat seperti ini. Ya, itu zaman dulu mungkin dianggap pendek. Ya. Apalagi kalau kita lebih cepat lagi. Maka diceritakan oleh Thabit tentang bagaimana sholatnya Anas bin Malik. Kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' intasaba qa'iman. Apabila beliau bangkit dari rukuk i'tidal, itu benar-benar berdiri lama. Hatta yaqulul qa'il qad nasiya. Sampai ada orang mengatakan, mungkin Anas bin Malik lupa gerakan. Padahal tidak, benar-benar lama dalam berdiri i'tidal. Wa idza rafa'a ra'sahu minas sajdah, kalau bangkit dari sujud, duduk dua tanda sujud, maka hatta yaqul qa'il qad nasiya. Benar-benar duduknya tuh lama sampai orang mengira mungkin dia lupa. Ya. Ini menunjukkan apa? Kesungguhan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Bagaimana mereka benar-benar mempraktekkan cara Nabi sholat. Ya. Ini semangat sahabat yang mana pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dimulai dari yang sederhana dulu, cara sholatnya. Kita sebagaimana demikian kita. Kalau kita ngaku pengikut Nabi, ya jangan cuma sekedar label pengikut Nabi, cuma sunnah aja, pengakuan saja, tapi praktiknya nggak ada. Ya. Jangan hanya label bajunya saja, tapi cara ibadahnya itu yang lebih penting. Ya, sebagaimana para sahabat, demikian detailnya. Kalau ngaku sebagai pengikut Nabi, ya ikuti ajaran Nabi. Bukan hanya memuji-muji Nabi saja. Nabi itu nggak butuh dipuji. Ya, Nabi itu nggak butuh dipuji. Tapi Nabi mengharapkan umat yang untuk mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi. Ya. Dan itu sebagai jalan keselamatan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi percuma kalau orang-orang mengaku ikut Nabi, umatnya Nabi, tapi dalam praktek mengikuti petunjuk Nabi nol atau menyepelekan. Ya. Yang wajib-wajib saja dulu. Yang wajib-wajib saja. Sebagaimana orang Badui, mosok kalah sama orang Badui. Orang Badui itu maksudnya kalau zaman sekarang desa. Desanya desa alas. Kalau di sana desa gurun. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad, aku enggak mau melakukan apapun kecuali cuman sholat yang wajib saja. Kemudian kalau datang bulan Ramadan, ya aku enggak mau puasa kecuali puasa Ramadan saja. Ya. Apakah masuk surga?" Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Benar, bisa masuk surga kalau kamu benar jujur. Nah, artinya apa? Kita dalam mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam harus tahu skala prioritas. Skala prioritas apa? Mana yang wajib dulu, yang mana kalau ditinggalkan itu berdosa. Itu yang perlu kita jaga. Jangan sampai yang sunnah atau bahkan itu suatu hal yang tidak ada pahalanya justru dipentingin, yang wajib ditinggal. Nah, ini berdosa. Karena apa? Karena ini nilainya besar. Ibarat orang mancing. Nah, siapa yang hobi mancing nih? Ya, orang mancing. Di situ udah tahu ini ikannya gede-gede, gemuk-gemuk gede-gede. Tapi nggak mau mancing di situ. Maunya yang kelasnya kelas junior kayak gitu. Iya.
yang itu nilainya kecil. Ya makanya dalam mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kita juga harus pinter-pinter. Pinter apa? Cari mana yang nilainya gede. Maksudnya nilai pahalanya, bukan sembarang sekedar ikut saja. Sebagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajmain. Kalau memang sudah yang wajib sudah bagus, sudah mapan, silahkan yang sunnah-sunnah yang lain. Sebagaimana Ibnu Umar, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau itu adalah sosok sahabat yang paling mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai menyibakkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari daun yang mentiung gitu, disibakkan. Ibnu Umar juga ikut-ikutan. Saking semua pengen diikuti oleh Ibnu Umar. Bahkan jalannya Nabi di mana jalan beliau ikuti. Tapi kan sebelumnya beliau dalam wajibnya, dalam sunnah muakkadahnya benar-benar ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faedah yang kedua, annal imam yajibu alaihi an yahrisa ala ittiba'i sifatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa seorang imam sholat berjamaah wajib, ya dari hadis ini wajib untuk semangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sifat sholatnya. Kenapa? Karena dia tanggung jawab atas jamaah yang dia pimpin. Ya, dia tanggung jawab atas yang dia pimpin. Kalau dia sholatnya asal-asalan dan diikuti oleh jamaah, dosanya ditanggung dia sendiri. Jamaah nggak kena apa-apa. Nah, makanya pernah jadi imam. Ya, benar-benar harus tahu fikihnya, harus ngerti. Tapi kalau dia benar sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan tenang, dengan akurat, pahala yang didapat oleh jamaah juga dia dapat untuk dirinya. Tapi kalau asal-asalan, si jamaah nggak nanggung dosa jamaah tanggung siapa? Imam. Makanya di sini yajibu alaih, wajib. Ya. Kenapa? Karena memang dia tanggung jawab. Tanggung jawab nasib sholatnya jamaah di belakang dia. Baik, yang ketiga, faedah yang ketiga, annahu yajibu 'al imam wa ghairihi aidan an yata'allama kaifa kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli. Wajib bagi imam atau selainnya, ya jamaah juga, untuk belajar bagaimana Nabi sholat. Bagaimana Nabi sholat. Wa alla yanzura ila halin nas, dan hendaknya jangan melihat kepada gaya sholatnya manusia. Ya kita nggak tahu manusia itu, jamaah itu belajar benar-benar atau tidak. Tapi kebanyakan tidak. Ya, kebanyakannya tidak benar-benar belajar. Maka jangan perhatikan mereka, tapi benar-benar belajar pada sumber dasar yang valid. Bukankah Islam itu mengajarkan belajar ilmu yang valid? Ya, validitas itu penting. Apalagi masalah ilmu agama, bukan yang menurut saya atau kira-kira. Ilmu agama itu jangan seperti itu ya. Semua valid, baik dalam Al-Quran maupun hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ataupun keterangan para sahabat. Tinggal kita gali saja. Maka ini anjuran bagi setiap diri kita masing-masing, terlebih saya, untuk tinggal semangat belajar membaca. Ya, membaca, mengamati, mendengarkan, mentelaah. Itu kewajiban kita sebagai setiap muslim. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim.
termasuk di situ juga muslimah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Tentang manusia ini, orang-orang kebanyakan fanas qad yughayyiruna bi ziyadah aw naqs. Kenapa kita nggak boleh mengamati kebanyakan orang? Karena kadang cara sholat mereka itu ada yang nambah-nambah, ada yang ngurang-ngurang, au ikhlal, au ijma, ya, atau gabung-gabungin, atau ada masalah di situ. Lakinnal madar ala sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, patokannya itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa yajibu alaina jami'an a'imma au ma'mumin. Wajib semua, baik yang imam maupun yang makmum, an-na'rifa kaifa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli, untuk mengenali bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana saya salat. Simple. Islam tuh ngajarkan simple. Dan para sahabat itu generasi paling simple, tidak nego-nego, tidak banyak aturan. Ada perintah kerjakan, ada larangan, nggak banyak alasan. Berbalik dengan kita, nih, ada perintah gosek-gosek, ada larangan, boleh alasan. Ya itu kita. Para sahabat tidak, ada perintah kerjakan, ada larangan tinggalkan, simple. Agama Islam itu sederhana itu. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya kita cukupkan dari faedah 3 faedah saja karena mengejar masih baik sekali hadisnya. Hadis yang 94, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma shallaitu wara'a imamin qad akhaffa salatan wala atamma salatan min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, tidak pernah aku sholat di belakang imam manapun yang lebih ringan sholatnya. Loh, ini kok kayak kontradiktif ya dengan hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya Anas bin Malik mengatakan pengen panjang sholatnya, tapi hadis di sini Anas bin Malik itu mempersaksikan. Kenapa? Karena Anas bin Malik ini adalah pembantu Nabi SAW, hidup bareng Nabi selama 10 tahun. Jadi tahu tentang Nabi SAW, bagaimana memperhatikan, bagaimana beliau ibadah dan sebagainya. Beliau bersaksikan, tidak pernah aku sholat bersama imam yang lebih ringan sholatnya. Ringan ini jangan difahami tanda kutip cepet ya. Tidak. Ringan di sini itu ringan nyaman, pas. Ya. Sesuai dengan rukunnya, syarat-syaratnya, tumakninahnya dan sebagainya. Wala atamma sholatan. Nah, ini dijelaskan ringan bukan berarti cepet-cepetan. Tapi apa? Tapi yang paling sempurna. Lebih sempurna daripada Rasulullah SAW. Berarti beliau juga melihat, memperhatikan jamaah. Ya. Maksudnya memperhatikan jamaah adalah kalau ada yang tua dan sebagainya yang dalam hajatnya, kebutuhan, ya sholatnya diperingan, bukan dipercepat, diperingan, tapi tetap memperhatikan kesempurnaan. Bukan sebagian dari imam-imam yang penting dan rampung. Ya, kadang saya pernah sholat itu di sebuah masjid, saya tidak tahu masjidnya, Masya Allah cepat sekali. Saya baru baca Al-Fatihah, belum selesai udah rukuk. Mau rukuk udah i'tidal. Imamnya baca apa ini? Ya. Baru i'tidal udah sujud. Wah, kalau gini saya ulangi lagi nih. Kenapa? Gak ada yang sempurna. Ya. Apalagi ada sholat tarawih 21 rakaat 8 menit.
maka yang dibaca apa? Iya, bukan gitu caranya. Mau sebanyak apapun, ya apakah sah sholatnya? Ya enggak, karena nggak ada apa? Tumakninah di situ. Kan tujuan daripada sholat adalah apa? Taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah, berkomunikasi kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Kenapa buru-buru? Nah, berarti kan dipertanyakan lagi, kamu sholat untuk apa? Ya, baik. Tentang hadis ini tentunya ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffif fi shalah. Dia itu meringankan salat. Wa anna salatahu wa in kana fiha syai'un ahyana tu'addu takhfifan. Kadang beliau itu juga salatnya panjang, tapi itu terasa ringan. Ya. Kadang panjang tapi terasa ringan. Sebagaimana ucapan Anas bin Malik, akhaffu sholatan. Tidak ada yang lebih ringan dari sholatnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun panjang tapi terasa ringan. Kemudian faedah yang kedua, tamamu sholatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kesempurnanya sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa anna alladhi yaqtadi bihi fi dzalika yakunu huwa atamunas sholatan. Dan yang dijadikan contoh figur patokan dalam ibadah sholat, ya tentunya yang paling sempurna sholatnya. Yang ketiga, anna man tabi'a sunnah fil iqalah la yu'addu mutilan 'ala an-nas. Wa bihadza nuqayyid hadits Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza shalla ahadukum lin-nas falyukhaffif anna hadza takhfif bima wafaqa salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa siapa yang mengikuti sunnah dalam memanjangkan sholat itu tidak dianggap sebagai memanjangkan sholat untuk manusia, tidak. Selama itu sesuai dengan rukun dan syarat-syarat yang memenuhi semuanya dan tidak terasa lama sekali, tetap saja itu dianggap ringan. Oleh karenanya kita ikat, ya, ringan itu seperti apa? Itu dalam hadis Abi Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum linnas falyukhaffif." Bila kalian sholat bersama manusia, maksudnya imami jamaah, falyukhaffif, hendaklah diperingan. Diperingan itu ya distandarkan atau diperlihatkan, disesuaikan dengan kondisi jamaahnya. Ya, kalau masih hadithu ahdi bi kufrin, ya baru-baru masuk Islam atau yang memang masih awam, ya masih imannya itu masih gampang goyah, ya jangan panjang-panjang banget. Disesuaikan dan diselaraskan. Ya, contoh kadang kita perlu memperingan dalam sholat tarawih ketika imamnya di kampung. Ya jangan baca Al-Baqarah 1 rakaat. Ayo pada kabur semua. Tapi jamaahnya masih para awam semua, secara iman masih lemah dan sebagainya. Ya tetap diperingan, tapi jangan buru-buru. Ya, menjaga eksistensi jamaah tetap ada, itu lebih diutamakan daripada kita mempertahankan yang sunnah panjang tapi pada bubar. Ya, silahkan panjang-panjang, panjangnya tapi sholat sendiri. Ya, ketika bersama berjamaah, kalau jamaah itu jamaahnya sudah mungkin sudah paham, mau silahkan panjang. Ya, silahkan diperpanjang, silahkan. Kenapa? Karena sudah siap secara hati, secara iman, secara keinginan. Tapi kalau di tengah orang-orang yang memang sifatnya mereka itu neng ibadah yang mau ngetok neng masjid mau bulan Ramadan, maka hendaklah diperingan. Diperingan bukan berarti dipercepat-cepat, tidak. Tapi yang sesuai, yang nyaman, yang pas bagi jamaah. Demikian wallahu ta'ala bishawab.
hadis-hadis tadi yang sudah kita pelajari tentunya ini memberikan faedah makna bagi kita semuanya, bahwa pentingnya kita beriktidal mengikuti petunjuk Nabi SAW, apalagi dalam urusan keyakinan. Yang kedua urusan ibadah. Ya, semua ada tuntunannya, semua ada aturannya. Tinggal kita pelajari, tinggal kita simak, dan kemudian kita praktekkan. Dalam lain kita ini belajar mengikuti petunjuk Nabi itu untuk cari keselamatan, bukan mana yang sesuai dengan hati dan kelompok, tapi golek selamat. Ya, yang ibadah, yang sholat, ya gimana caranya biar selamat diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang namanya sholat kita usahakan. Apakah kita tahu sholat kita diterima di sisi Allah? Kita nggak tahu. Bisa jadi justru yang sholatnya ringan, sholatnya yang kadang diremehkan, justru yang diterima. Kadang yang sholatnya besar, bisa malah nggak diterima. Oleh karenanya, muhimmatul mukmin, kepentingan seorang mukmin dalam ibadah itu yang penting apa? Diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan yang penting udah mengerjakan, bukan yang penting gugur dari kewajiban, tidak. Tapi gimana caranya itu ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya mengikuti, memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Wallahu ta'ala bishawab. Tentunya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.